Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di Ambil Ijazah. Ya, penemu-penemu atau ilmuwan Muslim kini sudah banyak yang tahu. Mereka adalah inspirasi ilmuwan-ilmuwan Renaissance Eropa. Ya, contohnya Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Firnas, dan sederet nama lainnya adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa keemasan Islam. Tetapi banyak yang nggak tahu kalau di antara mereka para ilmuwan lelaki Muslim ini ada juga ilmuwan Muslim perempuan yang banyak orang nggak tahu. Mereka ini sepatutnya dikategorikan bisa dianugerahi Nobel Prize, di mana penerima Nobel Prize dari ilmuwan perempuan hanya seorang saja, yakni Marie Curie dari France. Nah, kali ini kita bakal ngulas ilmuwan Muslim perempuan tersebut. So, let's check it out. Ya, kita awali dengan Maryam Al-Izliyah. Maryam Al-Izliyah juga dikenal sebagai Maryam Al-Astrolabi, adalah seorang astronom dan inventor astrolog yang lebih presisi dan detail. Ia terkenal dari abad ke-10, berasal dari Aleppo, Suriah. Maryam hidup pada masa pemerintahan dinasti Hamdaniyah. Ia belajar keterampilan membuat astrolog dari ayahnya yang juga seorang pembuat astrolog terkenal. Ia juga terinspirasi dari penemu astrolog, yakni Muhammad bin Abdullah Nastulus. Ya, kalian tahu, astrolog adalah alat astronomi multifungsi yang digunakan untuk menentukan waktu, lokasi, dan posisi bintang, serta untuk navigasi. Pekerjaan Maryam sangat dihargai oleh Pangeran Syed Al-Daula, penguasa Aleppo saat itu. Keahlian Maryam dalam membuat astrolog dikenal luas dan kontribusinya pada sains dan teknologi pada masanya ini sangat signifikan. Astrolog yang dibuatnya dianggap memiliki presisi dan kualitas yang lebih tinggi dari astrolog yang dibuat oleh ilmuwan lainnya. Ini mencerminkan pengetahuan mendalamnya tentang astronomi dan matematika. Maryam Al-Izliyah adalah contoh inspiratif dari seorang perempuan yang mencapai puncak keberhasilan dalam bidang yang didominasi oleh laki-laki. Kisahnya menunjukkan pentingnya pendidikan, ketekunan. Ya, selanjutnya yang kedua yakni Lubna binti Abdul Maula, yang juga dikenal sebagai Lubna dari Cordova, adalah salah satu tokoh perempuan yang paling luar biasa dalam sejarah Islam, yakni abad ke-10. Ia hidup di masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Andalus atau Spanyol saat ini. Dan dia dikenal sebagai seorang cendekiawan, penulis, sekretaris istana yang sangat terang. Ya, menariknya Lubna ini dilahirkan sebagai budak, namun kecerdasannya dan bakatnya dalam berbagai disiplin ilmu segera menarik perhatian para pemimpin istana. Ia dibebaskan dan kemudian bekerja di istana Khalifah Al-Hakam II di Cordoba, yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran pada masa itu. Sebagai seorang cendekiawan, Lubna menguasai berbagai bahasa, mulai dari Arab, Yunani, dan lainnya. Ia juga pandai dalam ilmu pengetahuan tentang matematika, astronomi, dan literatur sastra. Ia juga bertanggung jawab atas perpustakaan besar di Cordoba yang menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu, dengan koleksi ribuan manuskrip. Ya, peran Lubna dalam administrasi istana juga sangat signifikan. Ia bekerja sebagai sekretaris pribadi Khalifah yang menangani korespondensi resmi dan administrasi sehari-hari istana. Keahlian administrasi dan intelektualnya menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam pemerintahan Umayyah di Cordoba. Lubna binti Abdul Maula adalah contoh cemerlang dari kekuatan pendidikan dan kemampuan intelektual dalam meraih kesuksesan. Walaupun ia berasal dari keluarga budak dan tidak memiliki privilege yang bagus. Tapi ini menunjukkan bagaimana perempuan pada masa itu, meskipun menghadapi banyak hambatan, dapat mencapai posisi berpengaruh dan memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan administrasi. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan terkemuka dalam sejarah Islam, dan dengan warisan ilmu pengetahuan yang terus menginspirasi hingga hari ini. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yakni ada Sutaita Al-Mahakali. Sutaita adalah seorang perempuan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-10 di Baghdad, Irak. Ia dikenal sebagai seorang ahli matematika, hukum, dan sastra, serta salah satu perempuan terkemuka dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Ini kurang lebih kayak Lubna tadi juga ya. Tapi si Sutaita ini berasal dari keluarga terkemuka yang memberikan perhatian besar pada pendidikan.
Ayahnya Abdullah Al-Husain adalah seorang hakim terhormat dan ia menerima pendidikan yang sangat baik dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika dan hukum Islam. Sebagai ahli matematika, Sutaita terkenal dengan kemampuannya dalam memecahkan berbagai masalah matematika. Ini bukan matematika biasa, tapi matematika yang rumit. Karyanya dalam bidang ini mencakup pemecahan persamaan dan pengembangan metode matematika yang inovatif. Meskipun tidak banyak karya tertulisnya yang masih ada, tapi reputasinya sebagai ahli matematika muslim tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Ya, selain matematika, Sutaita juga menguasai ilmu hukum Islam atau fikih dan diakui sebagai salah satu dari sedikit perempuan pada zamannya yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang ini. Ia malah sering memberikan fatwa dan bimbingan hukum pada masyarakat. Karya Sutaita dalam sastra juga dikenal luas. Ia menulis puisi dan prosa. Ini menunjukkan bakat sastranya yang luar biasa. Karya-karya sastranya seringkali mencerminkan pemikirannya yang mendalam dan sensitivitas artistiknya. Sutaita adalah contoh inspiratif dari seorang perempuan yang mencapai puncak keunggulan intelektual pada zamannya. Kisah hidupnya menunjukkan pentingnya pendidikan, kerja keras, dan dedikasi dalam meraih kesuksesan. Warisannya dalam bidang matematika, hukum, dan sastra terus diakui dan dihormati, menjadikannya salah satu tokoh perempuan terkemuka dalam sejarah Islam. Ya, teman-teman, sekian dari saya. Seperti biasa, kalau kalian ada pembahasan yang ingin dibahas atau ada isu yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Sekian, bye.